Gajah Mada tak langsung naik menjadi Patih Amangkubumi. Dia harus bersaing dengan pejabat lain. Arya Tadah, Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit sedang sakit. Dia tak enak hati karena sering absen menghadap Tribhuwana Tunggadewi. Dia pun mengajukan pengunduran diri, tapi Sang Rani menolak. Kemudian Arya mendekati Gajah Mada agar mau menjadi patih, tapi bukan Amangkubumi. Seganlah saya, jika nanti sepulang dari Sadeng, saya baru mau. Maafkanlah segala kesalahan saya. Mudah-mudahan saya bisa, jawab Gajah Mada. Baiklah anakku, dalam segala kesulitan kau akan saya bantu, janji Arya. Gajah Mada kemudian berangkat ke Sadeng untuk memadamkan pemberontakan terhadap Majapahit. Jika berhasil di Sadeng, dia akan terima tawaran seniornya itu. Namun, alangkah sedih hatinya ketika mengetahui pengepungan Sadeng telah terjadi sebelum kedatangannya. Ra Kembar mendahului Gajah Mada. Mendengar berita itu, para menteri dan patih sangat marah. Patih Amangkubumi lalu mengirim utusan seorang mantra bersama 30 orang untuk mencegah Kembar dan pasukannya agar tak menyerbu Sadeng. Ketika utusan datang, Kembar sedang duduk di atas batang kayu di dalam hutan. Posisinya seperti orang mengendarai kuda. Tangannya membawa cemeti. Para utusan menyampaikan pesan Patih Amangkubumi agar menghajar Kembar karena mendahului perintah kerajaan. Bukannya gentar, Kembar malah memecut dahi utusan itu. Untungnya utusan itu segera berkelit, bersembunyi di balik batang kayu. Kembar tiada takut kepada tuanmu, kata Kembar. Mendengar ucapan itu, para utusan kembali dan menyampaikan ujaran Kembar itu. Untuk menghindari sengketa antara Kembar dan Gajah Mada yang sedang kecewa, Sang Rani datang ke Sadeng memimpin tentara Majapahit. Kemenangan atas Sadeng pun akhirnya tercatat atas nama Sang Rani. Negara Kertagama hanya mencatat sepintas bahwa pemberontakan di Sadeng terjadi pada 1253 Saka atau 1331 Masehi. Serat Pararaton mencatat tahun yang sama lewat Candra Sangkala. Koyo buto non daging, artinya seperti raksasa melihat daging. Dalam negara Kertagama, peristiwa Sadeng disatukan dengan peristiwa di Ketang. Sementara dalam Pararaton, penundukan Keta tak disinggung sama sekali. Hal yang sama dijumpai dalam pemberitaan tentang penumpasan pemberontakan Nambi dan Wiraraja di Pajajaran dan Lumajang. Penumpasan itu dilakukan dalam rentetan dan dianggap sebagai satu peristiwa saja. Menurut arkeolog Agus Arismunandar, baik Sadeng maupun Keta ada di wilayah Besuki. Dalam Gajah Mada Biografi Politik, Agus menjelaskan ketika Gajah Mada diminta jadi patih oleh Arya Tadah, dia telah berkedudukan sebagai Patih Daha atau Kadiri, salah satu wilayah yang paling penting di Majapahit. Hayam Wuruk sebelum jadi raja,
kemungkinan ditunjuk oleh ibunya untuk memimpin wilayah itu. Dia sangat mungkin ditunjuk sebagai penguasa Daha dan didampingi oleh Gajah Mada, tulis Agus. Adapun kembar, menurut Agus punya alasan kenapa menyerang Sadeng mendahului Gajah Mada. Dia berkeinginan juga menjadi patih Amangkubumi menggantikan Aryatadha. Namun, pada akhirnya tetap Gajah Mada yang diangkat sebagai patih Amangkubumi. Sementara kembar menjadi bekal atau koordinator para mantra Araraman, yaitu kekuatan bersenjata pemukul musuh. Para pahlawan Majapahit lainnya seperti Jaranboyo, Jalu, Demang Buncang, Gagak Minge, Jenar, Arya Rahu, dan Lembu Peteng menjadi pejabat setingkat Tumenggung. Setelah menjadi patih, Gajah Mada mengucap sumpah palapa di balairung istana di hadapan para pembesar Majapahit. Namun mantan patih Aryatadha malah mengoloknya. Dia bersama Jabung Tarewes, Lembu Peteng, Kembar, dan Warok menertawakannya. Gajah Mada tak terima lalu ke halaman istana menantang Kembar yang congkak. Dalam perkelahian, Gajah Mada menewaskan Kembar. Begitu juga Warok, Jabung Tarewes, dan Lembu Peteng. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih menjadi kontroversi. Banyak masyarakat di Indonesia masa sekarang yang masih menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Penggambaran rupa Gajah Mada yang populer di media sebenarnya adalah imajinasi dari M. Yamin di bukunya yang berjudul Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara, terbit pertama kali tahun 1945. Ada pula gambaran lain soal sosok Gajah Mada, berbeda dari yang diilustrasikan M. Yamin, yakni hasil penelitian arkeolog Universitas Indonesia Agus Aris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan, yakni berkumis melintang. Ia kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada, memakai kain sarung, dan menggunakan senjata berupa keris. Namun, sebenarnya sumber sejarah tidak mendukung ini. Seorang patih Sunda menerangkan, seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana, bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan atau lapis logam di depan dada, berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian.